Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mau mampir. Channel ini bertujuan untuk mengedukasi serta saya juga belajar dalam dunia perkuliahan. Channel ini juga saya gunakan untuk hal-hal dalam seputar perkuliahan saya. Oke, saya akan membahas tentang minuman beralkohol dan inhalansia. Pertama-tama perkenalkan, saya Yeremia Jaya Putra Rityau dari kelas Biologi 2020E dengan NIM 2003 0244 051. Sekarang berkuliah di UNESA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Murni. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kimia umum saya, yaitu Pak Sami. Tanpa berlama-lama, mari kita simak hal-hal seputar minuman beralkohol dan inhalansia. Apa itu alkohol? Apa itu minuman beralkohol? Dari gambar yang kita lihat ini, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bahwa gambar-gambar ini adalah termasuk minuman beralkohol. Dan dapat dikatakan minuman keras. Dan selanjutnya kita melihat slide berikutnya. Alkohol secara kimia. Alkohol secara kimia atau alkanol merupakan turunan alkana yang memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Mungkin waktu SMA kita sudah pernah mempelajari ini. Lalu alkohol secara kimia lainnya adalah salah satu atom H pada alkana digantikan oleh gugus fungsi hidroksil OH. Alkohol juga berisomer dengan eter. Alkanol atau alkohol ini memiliki rumus umum ROH, di mana R adalah gugus alkil. Untuk yang lupa mungkin bisa dibaca-baca lagi materi SMA-nya. Berdasarkan jenis atom C yang mengikat gugus OH, alkohol dibedakan menjadi 3, yaitu alkohol primer. Alkohol primer itu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Maksudnya C primer bagaimana? Maksudnya atom C primer itu atom yang mengikat satu atom C lainnya. Kalau atom sekunder adalah gugus OH terikat pada atom C sekunder. Maksudnya sekunder adalah kelanjutan dari primer tadi. Kalau primer terikat pada satu atom C, kalau atom sekunder terikat pada 2 atom C. Lalu ada berdasarkan jenis atom C yang mengikat gugus OH, yang dibedakan menjadi ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol tersier ini jika gugus OH terikat pada atom C tersier. C tersier maksudnya adalah atom C-nya itu mengikat 3 atom C lainnya. Untuk dapat lebih memahami dapat dilihat di gambar di bawah. Di presentasi saya yang berwarna kuning ini, di bawah terdapat gambar alkohol primer. CH3 mengikat CH2 mengikat OH. Dikatakan alkohol primer ya karena itu tadi C-nya mengikat satu atom C lain. Lalu sebelahnya ada alkohol sekunder. Dapat dilihat bahwa C-nya CH mengikat 2 atom C yang lain. Lalu alkohol tersier sama CH mengikat 3 atom C yang lain. Gambar ini saya dapatkan dari website Kuiper.
materi senyawa karbon. Lalu ada sifat fisika alkohol. Sifat fisikanya yang pertama adalah cairan tidak berwarna dan berbau khas. Memberi kesan panas di mulut. Titik didih lebih tinggi dari alkana pembentuknya. Alkohol larut dalam air. Sifat fisika alkohol yang terakhir adalah mudah menguap dan sangat mudah terbakar. Ini dapat dilihat mungkin ada cerita-cerita dari orang-orang yang pernah meminum minuman beralkohol. Memang alkohol itu dapat memberikan kesan panas di mulut. Dari cerita-cerita yang didengarkan orang-orang memang seperti itu faktanya. Lalu alkohol itu juga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati saat menggunakan alkohol supaya tidak dekat dengan api karena sangat mudah terbakar. Dan baunya sangat khas, baunya sangat menyengat. Lalu sifat kimia alkohol dapat direaksikan dengan logam alkali menghasilkan hidrogen. Dapat direaksikan dengan PCl5 menghasilkan gas asam klorida. Lalu sifat kimia alkohol yang ketiga adalah oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid. Jika dilanjutkan, akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidasi alkohol sekunder menghasilkan keton. Lalu yang selanjutnya, alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester. Dehidrasi alkohol membentuk alkena atau eter dan air. Ini gambaran umum alkohol secara kimia. Gambaran umum tidak terlalu saya perdalam, tapi alkohol secara umum dalam lingkup kimia ya seperti ini. Lanjut. Kegunaan alkohol. Oh iya, saya lupa menambahkan bahwa gampangannya kalau kita ingin mengetahui apakah suatu zat itu alkohol atau tidak, dilihat dari penamaan terakhirnya saja. Ada all belakangnya itu berarti bisa saja alkohol. Kebanyakan seperti itu. Kegunaan alkohol. Metanol. Kegunaan alkohol yang pertama ada pada metanol. Metanol ini biasa digunakan sebagai bahan dasar plastik, pelarut, bahan pembuat ester, serta bahan bakar alternatif. Lalu yang kedua ada etanol. Etanol ini terdapat dalam spiritus, minuman beralkohol, dan obat pencuci luka. Etilen glikol banyak dimanfaatkan sebagai bahan antibeku radiator mobil. Ini adalah beberapa saja contoh dari kegunaan alkohol. Sebenarnya masih banyak lagi, namun saya hanya mengambil 3 saja. Lalu penyalahgunaan alkohol dan dampaknya. Di Indonesia sendiri, minuman beralkohol dilegalkan, namun tetap ada hukum-hukum yang berlaku. Seperti contoh, orang-orang yang dapat mengkonsumsi minuman beralkohol harus berumur sekian. Lalu penjual alkohol juga harus tercatat di dalam bea dan cukai Indonesia. Karena apabila tidak, terdapat sanksi hukum yang berlaku, karena Indonesia adalah negara hukum. Lanjut. Minuman beralkohol dapat berdampak bagi kesehatan fisik dan psikologis. Apa saja dampaknya? Dalam dampak bagi kesehatan fisik, dikutip dari Mulyadi pada tahun 2014, konsumsi campuran minuman keras dan zat lain menyebabkan efek dari 2 substansi yang berpengaruh negatif terhadap tubuh. Pertama, mampu meminum lebih banyak. Maksudnya ini adalah ketika kita meminum minuman beralkohol, kita seakan-akan terpacu untuk lebih mampu meminum lebih banyak. Lalu yang kedua, mengalami efek samping fisik seperti palpitasi jantung. Lalu yang ketiga ada mengkonsumsi sejumlah besar kafein yang menyebabkan kecemasan dan serangan panik. Selanjutnya, mengkonsumsi gula dan kalori terlalu banyak, sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan menambah risiko diabetes tipe 2. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang.
Dampak bagi kesehatan psikologis adalah kehilangan kontrol, mabuk, alkoholisme atau kecanduan alkohol, dan perubahan watak atau kepribadian. Dalam dampak bagi kesehatan psikologis ini dapat sering dijumpai ketika orang-orang peminum minuman beralkohol mabuk. Mereka sering kehilangan kesadaran. Apabila mereka melakukan itu terus-menerus, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menjadi alkoholisme atau pecandu minuman beralkohol. Seringkali orang-orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol juga kehilangan kontrol diri sehingga mudah marah, temperamental, dan banyak hal-hal lain yang sangat-sangat kurang dari minuman beralkohol. Selain itu dapat merubah watak atau kepribadian. Maksudnya merubah watak atau kepribadian ini ya termasuk alkoholisme tadi. Kita yang pertama tidak alkoholisme, tiba-tiba menjadi seakan-akan kecanduan terus untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Definisi ini saya dapatkan dari Wikipedia. Apabila di luar negeri, maksud saya yang ke barat-baratan, alkohol itu biasanya digunakan untuk merayakan suatu acara atau karena di luar negeri iklimnya ada musim dingin, alkohol biasanya mereka konsumsi untuk menghangatkan tubuh mereka. Berdasarkan yang saya cari seperti itu. Lalu selanjutnya, apa sih inhalansia? Tadi saya sudah membahas tentang minuman beralkohol dan alkohol secara kimia. Lalu apa sih inhalansia? Pertama saya diberikan tugas untuk mengangkat materi ini. Saya juga kebingungan. Belum pernah mendengar apa itu inhalansia. Namun setelah saya pelajari, saya akan berusaha meng-sharekan, membagikan apa yang saya dapat tentang inhalansia, apa yang saya ketahui tentang inhalansia. Untuk itu mari simak slide selanjutnya ini beserta penjelasan saya. Inhalansia adalah uap bahan yang mudah menguap dan dihirup. Dari sini mungkin sudah dapat paham. Di dalam inhalansia ada inhalen, yaitu suatu zat adiktif yang tergolong nafza, yakni bahan, zat, obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan atau ketagihan atau juga lebih dikenal dengan adiksi serta ketergantungan, dependensi. Bersumber dari jurnal gizi ilmiah milik Vicky Prasetya pada tahun 2014. Contoh inhalansia yang paling sering kita dengar waktu masa SMA atau saya waktu masa SMA sering mendengar adalah istilah ngelem. Mungkin ada beberapa teman yang asing dengan istilah ini, saya akan menjelaskan. Istilah ngelem ini adalah kita menggunakan lem untuk dihirup sekuat-kuatnya dan selama-lamanya. Nanti akan membawa efek, katanya, efek ketenangan, efek khayal, efek ibaratnya enteng, ngefly. Hal ini cukup berbahaya mengingat yang mengkonsumsi kegiatan ngelem ini banyak, dan sayangnya dari banyaknya yang melakukan hal tersebut adalah calon-calon penerus bangsa. Kebanyakan melakukan seperti itu, seperti
anak-anak jalanan, anak-anak sekolahan, banyak yang melakukan seperti itu. Gambar di samping adalah salah satu contoh dari inhalansia yang menggunakan lem iPhone. Sifat lem iPhone ini mudah menguap, menjadikannya mudah disalahgunakan untuk mendatangkan khayal. Dan salah satu zat yang terdapat di dalam lem Aicha iPhone adalah lysergic acid diethylamide atau LSD yang berbahaya jika dihirup. Menurut Prasetya tahun 2014. Apakah bensin juga termasuk inhalansia? Jawabannya iya. Karena kebanyakan orang menganggap bensin adalah memiliki bau yang enak dihirup dan membuat ketagihan. Apabila diteruskan dapat membuat seseorang kecanduan untuk melakukan inhalansia terhadap bensin. Hal-hal tersebut apabila dilakukan sangat-sangat berbahaya sebab dapat mempengaruhi tubuh, utamanya susunan saraf pusat, dan mengakibatkan gangguan mental atau psikis. Berikut ini adalah referensi atau daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat susunan video ini. Saya rasa cukup itu saja. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga dapat berguna. Semoga penyampaian saya juga cukup jelas. Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa komen di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan atau ada kesalahan lainnya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih, semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat. Terima kasih.